Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Irmawan, NPM 1001001717189, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Sistem Ta'wid dalam Produk Arum Haji di Pegadaian Syariah, Cabang Purwakarta menurut Fatwa DSN MUI nomor 129 tahun 2019. Latar belakang dari penelitian saya yaitu Arum Haji merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah untuk mempermudah nasabah mendapatkan bagian haji hanya dengan jaminan perhiasan emas seberat 15 gram atau bisa disamakan dengan 7 juta rupiah atau bisa juga dijamin dengan jaminan 3,5 gram emas batangan. Kemudian pada saat itu nasabah akan mendapatkan pinjaman dari Pegadaian Syariah sebesar 25 juta. Apabila rahim tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sampai dengan melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan biaya ganti rugi atau ta'wid. Setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan ta'wid per hari sebesar 4% dibagi dengan besarnya angsuran setiap bulan. Biaya ta'wid ini juga dicantumkan dalam akad. Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI nomor 129 tahun 2019, ta'wid ini tidak boleh dicantumkan akad apalagi dicantumkan dalam bentuk rumusan. Dalam Fatwa DSN MUI nomor 129 tahun 2019 disebutkan bahwa kerugian yang dimaksud harus didasarkan pada kerugian yang nyata. Biaya real atau nyata yang dimaksudkan dapat berupa biaya komunikasi, biaya transportasi, biaya surat menyurat, dan sebagainya. Tapi di Pegadaian Syariah Cabang Purwakarta, biaya real ini adalah biaya per hari sejak sehari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, sedangkan pada saat itu belum ada penagihan baik melalui surat menyurat ataupun melalui media lain. Sehingga dalam hal ini adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik di lapangan. Metodologi penelitian. Jenis penelitian itu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kedua, sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Kemudian analisis datanya menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Masuk ke pembahasan, yaitu biaya-biaya yang harus dipenuhi dalam produk ini, yaitu yang pertama biaya administrasi awal, berikut adalah tabel rinciannya. Nah, diambil 0,95% dikali nilai taksiran. Dalam setiap produk pasti ada risiko serta hambatan yang dialami, tapi termasuk di produk Arum Haji ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pegadaian, hambatan yang sering dialami yaitu ada beberapa nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran dan ada juga nasabah yang meninggal dunia. Khusus untuk nasabah yang meninggal dunia, kewajiban membayar angsuran itu dialihkan kepada ahli warisnya. Namun untuk nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran secara sengaja akan dikenakan ta'wid. Dalam ta'wid ini ada rumusannya yaitu 4% dikali angsuran per bulan dibagi jumlah hari dalam satu bulan. Berikut adalah rincian ta'wid per bulan dan per hari. Berdasarkan hasil wawancara, ta'wid ini bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah serta untuk memberikan efek jera sehingga nasabah tidak dengan sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 129 tahun 2019, disebutkan dalam butir ketiga ketentuan ta'wid, besaran biaya ta'wid tidak boleh dicantumkan di akad dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumusan. Hal ini berarti bahwa pada saat nasabah melakukan akad dengan pihak Pegadaian, besaran biaya ta'wid tidak diperbolehkan untuk dicantumkan dalam akad apalagi dirumuskan. Kemudian mengenai kerugian yang dialami juga harus berdasarkan kerugian real seperti yang disebutkan dalam ketentuan biaya real dari poin 1 sampai dengan poin 4. Jadi kerugian real itu seperti biaya penggunaan pihak ketiga, contohnya biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan atau transportasi, dan sebagainya. Fatwa merupakan reaksi yang sah yang sebenarnya tidak membatasi atau tidak mengikat. Sebagai aturan umum, fatwa hanya diberikan untuk menanggapi pertanyaan yang muncul dan atau pada kesempatan tertentu atau masalah yang benar-benar terjadi sebelumnya. Angsuran per bulan dibagi jumlah hari dalam satu bulan. Kemudian penagihan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah adalah seminggu sejak
tanggal jatuh tempo. Selama penunggakan tersebut, ta'wid akan tetap dikenakan kepada nasabah per harinya sampai nasabah membayar angsuran. Kemudian yang kedua, sistem ta'wid ini belum semuanya sesuai dengan Fatwa Dosen MUI nomor 129 tahun 2019, di mana biaya real yang dimaksud yaitu biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya jasa konsultasi hukum, dan biaya lainnya itu di Pegadaian Syariah Cabang Purwakarta ta'widnya itu diambil dari 4% dari besarnya angsuran dan biaya pemeliharaan, kemudian dibagi dari 30 hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.